Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali siswa-siswiku SMP Muhammadiyah Purwojati dalam materi kesadaran hukum. Di sini saya akan menerangkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Indikator-indikator kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Kedua, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Keempat, pola-pola perilakuan hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum antara lain sebagai berikut. 1. Pengetahuan hukum. Kedua, pemahaman hukum. Ketiga, penaatan hukum. Kemudian dari pengetahuan hukum, kita ketahui bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Kemudian timbul pemikiran bahwa semua warga negara dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Artinya bahwa suatu undang-undang apabila sudah diundangkan itu dianggap warga negaranya sudah mengetahui semuanya. Yang kedua, pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Lewat pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Artinya bahwa apabila warga negara sudah tahu ada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah sah diterbitkan, mestinya warga masyarakat itu harus memahami mengapa hukum itu dibuat, hukum itu diundangkan dan harus ditaati. Jangan hanya tahu ada undang-undang, tidak tahu maksud dan tujuannya. Itu adalah arti dari pemahaman hukum. Penaatan hukum ini artinya seseorang warga masyarakat harus taat pada hukum yang sudah diundangkan oleh pemerintah. Karena seseorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab tersebut antara lain takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum. Kemudian yang kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. Keempat, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kelima, kepentingannya terjamin. Jadi di sini warga masyarakat atau warga negara menaati hukum itu karena sebab tersebut. Karena hukum yang diundang itu punya kepentingan yang terjamin, yaitu untuk melindungi masyarakat agar bisa damai sejahtera, tidak ada pertentangan. Kemudian di sini penaatan hukum yang terjadi pada pelanggaran lalu lintas. Pengertian pelanggaran lalu lintas dalam KUHP tindak pidana dibedakan antara lain yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran di mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum karena telah dimuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas. Yang kedua, kategori pelanggaran lalu lintas.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan yang termasuk kategori pelanggaran lalu lintas sebagai berikut. 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yaitu pasal 57 ayat 1. Dari pasal 57 ayat 1 ini dibagi lagi menjadi A. Perlengkapan bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Jadi di sini pengguna sepeda motor wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kemudian untuk perlengkapan bagi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, sekurang-kurangnya harus memenuhi aturan. Yang pertama, sabuk keselamatan, kedua, ban cadangan, ketiga, segitiga pengaman, keempat, dongkrak, kelima, pembuka roda, keenam, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Demikianlah materi kesadaran hukum yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.